Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga saat ini kita boleh berjumpa kembali. Dan pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-27, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-44. Kisah Rasul 27 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-44. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Menyertai kami, memimpin kami, hingga kami kuat sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami ada di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jamah kami, urapi kami. Tuhan, memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan adalah ungkapan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Firman Tuhan pagi hari ini, Kisah Rasul 27 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-44. Disilakan kepada jemaat Tuhan untuk mempersiapkan nats ini. Jika saudara-saudara telah menemukannya, mari kita perhatikan Alkitab kita dan saya akan baca untuk kita semua. Kisah Rasul pasal 27, ayatnya yang ke-14 mulai. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtie, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam keadaan sukar ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 28 dalamnya. 20 depah dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata
15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Dan maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dulu terjun ke laut dan naik ke darat, supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikian mereka semua selamat naik ke darat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ini pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan ini kita harus menghadapi badai seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kehilangan pekerjaan, usaha yang mandek, ekonomi yang morat-marit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus siap, sebab jika tidak, maka badai akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara, begitu banyak orang di dunia ini yang mengalami depresi, stres, kehilangan ingatan, bahkan ada yang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka karena badai. Saudara, jangan jadi pecundang. Jadilah pemenang. Karena kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, bagaimana kita menghadapi badai, sehingga kita bisa menjadi pemenang. Yang pertama, yaitu kita harus yakin pada janji Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus begitu yakin pada janji Tuhan saat badai dan gelombang menerpa kapal yang ia tumpangi bersama dengan orang banyak. Dan hal itu jelas terlihat ketika ia menasehati orang banyak agar mereka tetap tabah, karena mereka tidak akan tenggelam, tetapi sebaliknya mereka akan selamat. Selanjutnya dalam ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-37, Rasul Paulus meminta kepada orang banyak itu agar mereka makan, karena perjalanan mereka tidak akan berhenti di tengah laut, tetapi akan berlanjut hingga tiba di kota Roma. Oleh karena itu mereka harus makan
untuk memulihkan kekuatan mereka. Sebab sudah 2 minggu mereka tidak makan. Dan Rasul Paulus juga berani menjamin bahwa sehelai pun rambut di kepala mereka tidak akan hilang. Keberanian itu muncul dari keyakinan yang teguh terhadap janji Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa keyakinan kita kepada janji Tuhan bukan hanya melalui ucapan lidah kita bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, tetapi juga harus nampak melalui tindakan dan perbuatan kita. Tindakan kita merupakan bukti nyata atau wujud nyata dari iman dan keyakinan kita kepada janjinya. Jika kita yakin bahwa Tuhan berjanji Dia mendengarkan doa-doa kita, maka bertekunlah dalam doa. Walaupun sampai saat ini doa-doa saudara belum dijawab oleh Tuhan, teruslah berseru kepada Tuhan. Kalau saudara sungguh yakin pada janji Tuhan bahwa Dia menyiapkan masa depan, pekerjaan, usaha saudara yang baik dan cerah, maka tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan cari jalan pintas, pergi ke dukun, orang-orang pintar, dan lain sebagainya. Tetaplah semangat, bekerja, berjuang dengan baik dan jujur, hingga Tuhan mempromosikan saudara, dan usaha saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pegang janji Tuhan saat badai menerpa kehidupan saudara. Janji Tuhan memiliki peran yang begitu penting dan begitu besar saat berada di tengah-tengah badai. Karena janji Tuhan buat kita mampu mengatasi masalah. Saudara, Rasul Paulus mampu mengatasi atau menghadapi masalah yang sedang dialaminya, bahkan masalah yang begitu besar. Saudara, apa masalah Rasul Paulus yang terbesar saat itu? Masalah yang dihadapi dan yang paling terbesar bagi dia bukanlah badai, tetapi rasa takutnya. Sebab itu malaikat Tuhan berkata kepadanya, jangan takut. Saudara, ini juga masalah yang sering kita hadapi saat kita berada di tengah-tengah pergumulan. Tapi jika kita pegang janji Tuhan, rasa takut pasti akan lenyap. Keyakinan kita kepada janji Tuhan itu juga meneguhkan iman kita dan membangun iman sesama kita. Saudara, orang banyak yang bersama dengan Rasul Paulus, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena keyakinannya kepada janji Tuhan melalui kata dan tindakannya, orang banyak mengenal siapa Tuhan dan mereka dikuatkan, mereka bisa tabah dan menguatkan hati mereka. Saudara-saudara, keyakinan kita kepada janji Tuhan itu menjadi sarana untuk menyaksikan dan memberitakan Injil kepada orang lain. Dan keyakinan kita juga kepada Tuhan membawa berkat dalam kehidupan kita. Kita akan semakin dewasa dan semakin teguh di dalam Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang kekasih, kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita pergi dan berada, di rumah, di kantor, di perusahaan, di sekolah, kita harus jadi berkat bagi sesama kita. Apalagi di masa-masa yang sukar dan sulit seperti sekarang ini. Hidup kita harus jadi lilin di tengah kegelapan yang menerangi semua yang ada di sekitar kita. Dan menjadi oase di tengah-tengah gurun yang memberikan kesejukan, kesegaran bagi mereka yang letih lesu karena kehilangan pekerjaan, usaha yang mandek, sakit penyakit, virus mematikan, dan lain sebagainya. Jemaat yang kekasih, biarlah tutur kata kita, sikap dan perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi semua itu tidak mungkin terwujud jika kita tidak mempercayai janji Tuhan. Hanya orang yang percaya pada janji Tuhan yang akan mampu menjadi lilin dan oase bagi orang lain.
Yang kedua, saudara yang kekasih, bagaimana kita menghadapi badai, yaitu kita harus menyadari bahwa Tuhan hadir saat kehidupan kita diterpa oleh badai. Saudara-saudara, ketika badai dan gelombang mengamuk, malaikat Tuhan berdiri di sisi Paulus dan berkata kepada dia, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ayatnya yang ke-24. Saudara, keberadaan malaikat Tuhan di dalam kapal itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Walaupun di tengah badai, tapi Tuhan hadir dan dia tidak melupakan Rasul Paulus. Tuhan pun tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Ketika badai melanda kehidupan kita, dia hadir untuk memberikan semangat kepada kita. Ketika kekuatan kita sudah mulai melemah, dia hadir untuk memberikan semangat. Ketika kita berputus asa, dia hadir untuk memberikan harapan kepada saudara dan saya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah senantiasa hadir tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Tuhan hadir bukan pada waktu ombak dan gelombang mulai menerpa bahtera kehidupan kita, agar kita tidak menjadi orang Kristen yang malas. Dan Tuhan juga tidak hadir ketika kekuatan kita sudah habis, agar saudara dan saya tidak jatuh tergeletak, agar saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi dia hadir ketika semangat kita sudah mulai melemah. Agar saudara yang kekasih, dia memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dapat melanjutkan pekerjaan kita. Melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita. Hingga pada akhirnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Waktu badai sedang mengamuk, yakin dan percayalah. Di situ Tuhan hadir dan dia menolong serta menyertai saudara dan saya. Yang ketiga, saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa menang menghadapi badai? Yaitu kita harus yakin bahwa Tuhan senantiasa membela orang-orang yang melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa Rasul Paulus berada di dalam kapal yang sedang berlayar menuju ke kota Roma? Saudara, Rasul Paulus ada pada waktu itu karena dia harus melakukan perjalanan menuju ke kota Roma. Di dalam ayatnya yang ke-24 di situ dikatakan, dan ia berkata, ini kata malaikat kepada Paulus, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah dan sesungguhnya maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Saudara, jelas dalam ayat 24 bahwa Rasul Paulus berada di dalam kapal itu karena dia harus menghadap Kaisar. Rupa-rupanya saudara, ini adalah kehendak dan rencana Tuhan bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus harus pergi ke Roma karena dia harus bertemu dengan Kaisar. Walaupun pada saat itu
Rasul Paulus adalah seorang tahanan. Tetapi saudara, kehendak Tuhan ialah bahwa Rasul Paulus harus bertemu dengan kaisar. Tuhan menghendaki agar kaisar dan semua orang yang ada di istana harus mendengarkan Injil. Saudara-saudara yang kekasih, namun dalam melaksanakan rencana Tuhan, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Terutama badai dan gelombang yang sedang menerpa kapal mereka. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan hadir melalui seorang malaikat, memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus, juga jaminan bahwa Rasul Paulus dan semua orang yang ada di kapal itu tidak akan tenggelam. Mereka akan selamat. Karena Tuhan punya rencana bahwa orang-orang yang ada di istana kaisar harus mendengarkan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kehadiran kita di suatu tempat itu tidak terjadi secara kebetulan. Sesungguhnya Tuhan sudah punya rencana di dalam dan melalui kehidupan saudara dan saya. Namun untuk melaksanakan rencana Tuhan, banyak pergumulan dan tantangan yang harus saudara dan saya hadapi dalam kehidupan. Tetapi saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia pasti akan buka jalan bagi kita. Dia pasti akan membela saudara dan saya. Karena Tuhan tidak ingin ada sesuatu yang akan menghalangi rencana dan maksud Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Rencana Tuhan itu pasti akan terwujud di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi ibu bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau hari ini saudara harus menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan, jangan pernah kecewa. Biarlah saudara dan saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Selagi kita berada di dalam rencana Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membela kehidupan saudara dan saya. Terpuji akan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini memberkati kita semua. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ini keyakinan kami Tuhan, bahwa sekalipun kami harus menghadapi badai dan gelombang, tetapi perahu kehidupan kami tidak akan pernah tenggelam. Karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh percaya kepada Engkau. Saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan senantiasa mengingatkan kami kepada firman, karena hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan waktu kami harus menghadapi saat-saat di mana begitu banyak tekanan, bahkan air mata. Terima kasih Tuhan, Engkau kenal setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang ada di dalam jemaat-Mu. Engkau tahu setiap persoalan-persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Tapi Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami, memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, jemaat yang kekasih, saya mengundang kita untuk berdiri dan kita nyanyikan sebuah pujian. Yesus Juru Mudiku.
Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Engkau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Engkau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Amin. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang, badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya jemaat Tuhan akan melaksanakan tugas dan panggilan mereka sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kami mohon berkat Tuhan atas umat-Mu. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang hingga hari Maranatha. Amin. Puji
Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, silakan duduk kembali dan kita masuk saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hari ini beribadah di rumah saudara-saudara. Tuhan memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan, di dalam pendidikan dan rencana-rencana hidup ke depan. Shalom.